daerah dan pemerintah pusat akan berjalan beriringan. Pertanyaan singkat tadi, apakah memang melaporkan ke Menko data-data yang dari daerah, Kang Emil, Mas Anies? Kalau dari Jawa Barat, SOP kita adalah data dari 27 daerah masuk maksimal jam 12, kemudian diolah selama 2 jam dilakukan press release, termasuk menangkal hoax itu di jam 2 setiap hari. Nah, jam 4 sorenya kami upload, kirim data ke Kementerian Kesehatan. Kemudian di Jawa Barat juga saya sampaikan, kita punya sistem pemusnah sampah medis, terutama yang sampah-sampah terkait corona ini. Kita punya jasa Medifest di Cikampek. Nah, insya Allah infrastruktur itu siap. Dan terakhir ada berita baik dari Jawa Barat itu, menurut National Health Institute Amerika dan di Wuhan, Cina itu ada 100 yang sembuh, Pak, oleh obat yang namanya kolokium fosfat. Itu bahasa lazimnya namanya kina. Nah, jadi si pohon kina ini ada di Jawa Barat, sedang di-studi, saya tugaskan universitas, mudah-mudahan berita baik ini, dan sudah teruji di di Wuhan 100 sembuh itu, ternyata obatnya, herbalnya ada di kita, kina, yang diproduksi Kimia Farma. Sebelumnya untuk mengobati malaria, mudah-mudahan kita doakan bisa untuk mencegah penularan dan mematikan pertumbuhan virus corona. Insya Allah, mudah-mudahan. Mas Anies, Jakarta akan terus dengan protokolnya transparan dan kemudian kita bisa memantau waspada resiko hotspotnya di mana saja? Betul, kita akan lakukan itu dan koordinasi terus dengan Pak Dirjen ini, dengan Dinas Kesehatan itu rutin setiap hari. Bisa dibilang ini untungnya karena Jakarta dan pusat satu wilayah. Jadi bisa dibilang. Tapi sempat ramai soal website tuh, Mas. Kominfo katanya website Jakarta harus sama dengan Kemenkes, seperti apa ya, itu kalau judul di media online pasti selalu memantik percakapan gitu. Tapi sesungguhnya kalau bicara koordinasi jalan terus. Nah, kita. Jadi website-nya tidak ada masalah ya, Mas? Tidak masalah. Bahkan kalau diakses update-nya reguler dan apa yang kita sampaikan di website itu juga yang disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Nah, terkait dengan publikasi. Jadi kita pada saat ini mengikuti apa yang protap yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi menyangkut kasus positif, negatif dan lain-lain itu kewenangan di pemerintah pusat di Kementerian Kesehatan. Tapi dari data itu kemudian kita melakukan kegiatan di lapangan. Di mana lokasi itu ada kita deteksi, kita punya petanya, bahkan kita bisa melakukan simulasi pergerakan penduduk, resikonya apa, sehingga semua wilayah tahu. Apakah itu akan diumumkan ke publik juga, Mas? Nah, ini kita lihat perkembangannya. Bila, kalau menurut kami, bila ini makin meningkat dan harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga mereka tahu di wilayahnya ada kasus, maka kita akan arahkan ke sana, tentu kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Termasuk misalnya transportasi umum, karena kan sempat ramai hari ini tuh, ada wilayah tertentu yang transportasi umum yang hotspot atau lebih tinggi. Potensinya terkena corona? Betul. Jadi karena ketika kita melihat kasus-kasus, ada wilayah-wilayah tertentu di mana orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, serta yang terkonfirmasi positif, itu ada spot-spot wilayahnya. Tadi kita kumpulkan para camat juga, tempat-tempat seperti itu perlu pemantauan khusus, termasuk rute-rute kendaraan umumnya, untuk kita bisa melakukan containment. Nah, ini kita lakukan saat ini masih dalam fase terkontrol. Bila angkanya meningkat dan bila membutuhkan kesadaran publik, maka kami akan memohon kepada Kementerian Kesehatan untuk izinkan kita semua sama-sama menyampaikan kepada publik semua. Supaya publik tahu. Dan ada satu hal, Nana, yang penting sekali. Bahwa ini bukan penyakit aib. Ini bukan virus akibat kelakuan yang salah, yang menyimpang. Bukan. Ini akrab saja ketularan kok gitu. Kalau kita salaman, cipika-cipiki bisa tertular. Jadi sikap hormat itu pun artinya kita harus mengubah stigma. Ya, kita harus mengubah stigma. Supaya tidak ada kekhawatiran bahwa bila positif itu menjadi buruk, tidak. Bila positif ya kita konten. Bahwa ini bisa disembuhkan, itu yang terpenting. Baik, Pak Yuri, jadi kalau memang dibutuhkan transparansi informasi itu akan lebih diberikan ke publik ya? Jadi tracing itu adalah tugasnya daerah yang kita berikan kepada daerah untuk tracing, untuk menelusuri kontak. Nah, sepanjang tracing ini masih bisa kita ikuti dan tracing ini masih kita percaya mampu untuk melacak, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah manakala tracingnya ini hilang. Ini yang menjadi masalah untuk kita. Nah, kewaspadaan kita di dalam memanage itu.
Oleh karena itu sepanjang tracing masih bisa kita temukan, kita tidak terlalu khawatir. Karena ini memang teman-teman di daerah bagian dari sistem yang besar kita bangun, jadi bukan dari pusat saja. Nah, bahkan ya. Dan ini harus selain pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah, yang terpenting lagi sebenarnya sifat aktif dari masyarakat. Kenapa kasus 1 dan kasus 2 menjadi menarik dan kami menganggap kedua orang itu adalah pahlawan kemanusiaan karena mereka melapor ya Pak ya? Kasus 1. Jadi kami berharap bahwa setiap orang dari 257 juta ini ikut aktif. Jadi jangan hanya menyerahkan kepada pemerintah pusat, jangan hanya menyerahkan kepada pemerintah daerah. Ikut aktif. Anda adalah pahlawan kemanusiaan bagi siapapun yang sekarang ada di Republik. Dan kalau terbukti positif, nah ini penting sekali. Terbukti harus ada isolasi. Maka kami di DKI misalnya, pegawai kena maka tidak dipotong gaji, tidak dipotong TKD. Sehingga mereka mau isolasi di rumah. Nah ini harus diterapkan, kalau tidak mereka rugi nanti. Karena waktunya, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Hope for the best, prepare for the worst. Hope for the best, prepare for the worst. Jangan, insya Allah. Baik, mohon maaf waktunya sudah habis, mohon maaf. Waspada boleh, tapi panik jangan. Jangan panik, dan transparansi nomor 1. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Tidak ada negara yang tak mencemaskan corona, semua siaga walau caranya kadang berbeda. Keputusan-keputusan besar telah banyak diambil demi menghentikan wabah secara sangkil. Tapi tidak cukup hanya bergantung pada langkah negara, cengkraman wabah bisa melampaui banyak otorita. Tidak bisa tidak warga mesti melindungi diri sendiri, pandemi bisa menikam siapa saja di setiap hari. Jangan pernah menganggap enteng setiap gejala, terus waspada dengan merawat lingkungan sekitar kita. Pelajari informasi tentang corona dengan sebaik mungkin, walau jangan lekas panik mendengar kabar angin. Barang siapa yang meremehkan bahaya wabah, bersiaplah untuk menanggup bermacam tulah. Tapi catatan sejarah telah memberikan banyak bukti, umat manusia akhirnya selalu melewati banyak pandemi. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka